Jokowi bikin Papua Football Academy di Stadion Kader Demokrat, SBY auto prihatin, ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Hari yang cerah di Jayapura untuk meluncurkan Papua Football Academy. PT Freeport Indonesia adalah bagian dari Papua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan Papua Football Academy di tanah Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Yang pertama, ini penggunaan fasilitas-fasilitas olahraga sehabis Papua menyelenggarakan PON ke-20. Harus tetap dirawat, harus tetap dijaga. Karena fasilitas ini kelasnya, standar internasional. Jadi harus dimanfaatkan, harus produktif. Presiden Joko Widodo datang ke Papua meresmikan sebuah akademi sepak bola, yaitu Papua Football Academy, yang meluncurkan Papua Football Academy di Stadion Lukas NMB yang ada di Jayapura. Kita tahu bersama-sama bahwa Stadion Lukas NMB adalah stadion yang diresmikan oleh Gubernur Papua saat itu. Dia adalah kader dari Partai Demokrat yang sempat lari ke Papua Nugini. Dalam hal ini saya harus mengakui bahwa gerakan Presiden Jokowi sangatlah cerdas dalam membangun narasi bahwa ada perbandingan yang cukup cadas dan begitu timpang antara Papua dan Hambalang. Proyek olahraga terbesar yang sempat diwacanakan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah proyek Hambalang. Di sana, konon dibangun Wisma Atlet dan diharapkan memunculkan banyak sekali atlet-atlet yang berpotensi. Tapi ternyata yang muncul adalah koruptor-koruptor yang ditangkap. Wisma Hambalang adalah sebuah rekam jejak buruk yang dimunculkan oleh Presiden yang suka bawa perasaan dan sering prihatin. Presiden Jokowi pun akhirnya mencoba untuk mencuci mukanya pemerintahan Presiden SBY yang begitu tercoreng buruk. Orang baik ini meresmikan Papua Football Academy yang akan membentuk kedisiplinan dan karakter yang baik dari anak-anak Papua yang berpotensi menjadi pesepak bola besar di Indonesia. Presiden Jokowi sendiri yang membangun itu dan banyak sekali orang-orang yang bersyukur atas hal ini. Tapi pertanyaan saya, kenapa harus di Stadion Lukas yang merupakan kader Demokrat? Pesan tersembunyi dan terselubung yang diberikan Presiden Jokowi adalah mempertontonkan gagalnya SBY dalam membangun Indonesia selama 10 tahun kemarin ini. Yang dibangun bukan manusianya, tapi yang dibangun adalah kerajaan Cikias yang pada akhirnya harus tenggelam karena kader-kader Demokrat yang gak beres dan banyak yang korupsi di eranya. Yang saya ngomong ini kan fakta loh ya, bukan asal-asalan aja. Pesepak bola di Indonesia masihlah banyak yang harus digali potensinya. Negara kita adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Akan tetapi pelatihannya masih kalah jauh dengan negara-negara Eropa dan Amerika yang penduduknya relatif jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Inilah yang menjadi ironi dari negara-negara Asia yang negaranya jarang bisa masuk ke Piala Dunia. Bahkan sepak bola Indonesia dan Korea Selatan pun jauh timpang. Sebenarnya nggak banyak orang-orang yang sadar bahwa negara Indonesia sebenarnya bisa berpotensi menguasai dunia. Saya penasaran dengan presiden sebelumnya yang seolah tutup mata dan tutup telinga soal olahraga. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas yang sangat amat tinggi di dalam menentukan lokasi dan tempat mencetak atlet-atlet berkelas dunia di Indonesia. Di alam Papua yang indah dengan udara yang bersih membuat penggalian potensi akan menjadi semakin luar biasa. Kembagan stadion di Jayapura jauh lebih bagus daripada stadion yang dibangun oleh Gubernur Dungu Rasis yang gak lama lagi dibuang oleh rakyat Jakarta, yaitu Anies Baswedan yang merupakan kader Demokrat juga dulunya. Desain besar olahraga nasional harusnya bisa dilakukan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah. Saya berharap bukan hanya latihan fisik yang dibangun di Jayapura Football, melainkan juga pelatihan mental yang gak sembarangan tackle orang sampai ada yang mati. Terima kasih Presiden Jokowi. Semoga panjang umur dan sehat selalu supaya bisa mempermalukan SBY. Bikin SBY malu dan mempermalukan orang ini juga partainya sangatlah mudah. Datang saja ke tempat mangkraknya dan foto-foto di sana. Seperti yang dilakukan Presiden Jokowi. Langsung auto nangis dan bikin album baru mungkin. Bagaimana menurut Anda? Gebuk PKI, bentar lagi September, isu Jokowi keturunan PKI kembali bergulir. Dasar rejim komunis, ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Ada tap MPR-nya jelas
bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Isu PKI, iya enggak? Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan, saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun, masa ada PKI balita? Saya baru umur 4 tahun, apa ada PKI balita? Presiden Jokowi itu PKI. Coba. Ini berusaha, saya sebetulnya sudah 4 tahun ini diem, sabar, ya Allah, sabar. Tapi sekarang saya ngomong, iya loh, PKI itu dibubarkan tahun 65-66. Saya lahir tahun 61, umur saya baru 4 tahun. Ada PKI balita? Ada balita PKI? Isu, kabar, tuduhan, atau apapun namanya terkait Partai Komunis Indonesia pastilah muncul atau tepatnya sengaja dimunculkan setiap kali bulan September tiba. Ada yang cuma ngomong banter tanpa data alias asal jeplak. Tapi ada yang pakai alat peraga supaya terlihat meyakinkan. Meski dugaan kuatnya isu dihembuskan sendiri, alat peraga dicetak sendiri, pura-pura ada temuan lalu dibakar sendiri. Ada yang gak beres sama cara pikir orang-orang semacam ini ya. Loh kok orang? Lah iya, emang yang selama ini melakukan hal itu sejenis demit kah atau makhluk astral? Ya orang lah. Oh ya, ada lagi yang bilang seperti orang kehabisan obat, yaitu menuduh Jokowi dan pemerintahnya sedang menerapkan ideologi komunis. Sorry, kayak gini hanya bacotan yang asal jeplak dan lebih baik ditertawakan saja. Lagi pula kalau memang mereka yakin dengan ucapan dan temuannya soal isu PKI itu kan tinggal tunjukkan saja buktinya. Kalau sebut orang ya tunjukin aja siapa orangnya, di mana dia bersembunyi. Terus ungkap ke publik dengan bukti orang itu terafiliasi ke PKI. Gampang kan? Kita ingat dong seorang Alfian Tanjung pernah menuduh kalau rezim sekarang yang berkuasa adalah rezim komunis. Yahya Woloni juga nggak kalah heboh dengan ikut-ikutan soal COVID yang disebutnya sebagai strategi komunis. Pernyataan yang semakin melengkapi deretan ucapan tanpa isi, tapi cuma heboh di media sosial, seperti buih ombak di lautan atau suara tong kosong berbunyi nyaring. Presiden Jokowi juga sudah menjawab tudingan yang dialamatkan kepada dirinya dan keluarga karena sempat dulu ada isu kalau Jokowi adalah keturunan PKI. Sempat pula beredar foto DNA Idit sedang berpidato, lalu tampak orang di depannya yang disebut sosok Jokowi. Padahal waktu PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, usia Jokowi kecil baru kisaran 4 tahun. Masa ada PKI balita? Namun perkiraan angka 6% masyarakat yang percaya kabar bohong itu nggak bisa dianggap sepele loh. Angka 6% rakyat yang percaya banyak. Kalau diambil dari 250 juta penduduk saja sudah berapa juta manusia yang termakan hoax dan fitnah itu. Lalu bisa saja meneruskannya dengan berkata, katanya sih ini Jokowi dan keluarganya itu terkait PKI loh. Dengan Pak Wijiarno Notomiharjo itu ya di sana Pak, Mas di Desa Gumurjo. Terus tahun 59 menikah, tahun 1 punya anak. Yang habis nikah pindah ke Solo di Serambatan sebentar, atau pindah ke Gilingan 5 tahun, pindah di depan Damri. Terus Pak Noto meninggal, baru saya pindah ke sini. Tidak ada anak-anak sudah rumah tangga semuanya. Anak saya 4, Jokowi nomor 1, adiknya 3 perempuan semuanya. Bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat.
Wah, kondisi miris yang sekaligus membuktikan bahwa sebagian masyarakat kita masih perlulah dibikin melek, terutama soal pemahaman terkait isu tertentu yang gak jelas kebenarannya. Karena sengaja disetting buat framing negatif untuk Jokowi, keluarga dan pemerintahan yang sekarang dipimpin bersama Ma'ruf Amin. Dan sebentar lagi kita akan menjelang bulan September 2022 dengan peringatan rutin terkait momen G30 SPKI pada akhir bulan yang memang gak bisa dipisahkan dari sejarah kelam negeri ini. Masihkah ideologi komunis pantas dimunculkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau saya sih nggak usah ya, karena udah nggak ada gunanya juga. Nggak perlu juga ada acara nonton bareng atau nonton sendirian film G30 SPKI yang sangat dikenal oleh generasi 80 dan 90-an awal itu. Maklum saat itu filmnya menjadi tontonan wajib bagi anak-anak sekolah yang sampai sekarang saya belum bisa menangkap faedahnya apa dari tontonan itu. Oh ya, kabarnya film itu diduga nggak sesuai dengan fakta sejarah kan? Entah mana yang benar, karena zaman itu mesin propaganda yang dilakukan rezim Soeharto agaknya sangat kuat, dominan dan menyentuh segala aspek kehidupan negeri ini. Mau protes gak berani, apalagi mau melawan. Mungkin nasib orangnya akan berakhir tragis. Lawang anak SD bertanya saja langsung diselidiki kok sama Pak Harto. Dengan ditanya siapa yang suruh. Benar-benar pendekatan yang unik ya ala Pak Harto. Sosok yang kerap tersenyum dengan penuh arti, yang kata orang julukan The Smiling General, memang tepat untuk orang ini. Senyum yang gak cuma menghanyutkan tapi bisa bikin titik-titik-titik. Ya tahu sendirilah maksudnya. Jadi gimana dengan September 2022 kali ini? Kalau berharap isu soal PKI atau komunisme hilang 100% sih kayaknya mustahil ya. Tapi setidaknya kalau isu unfaedah seperti ini bisa dikonter, paling nggak harapannya bisa diturunkan angka masyarakat yang percaya. Karena kebodohan yang dimanfaatkan oknum tertentu yang tidak mau melihat negeri ini tentram. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?